Terima kasih saudara, Anda masih di Kilas Kompas bersama saya Niputu Trisnanda. Saudara, ke informasi lainnya, polisi menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan anak oleh ibu tirinya di Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam prarekonstruksi, sebanyak 37 adegan diperagakan tersangka. Rekonstruksi digelar di Reskrim Polda Jabar di rumah kontrakan tersangka di Jalan Purnama Agung 7 Pontianak Selatan. Usai prarekonstruksi, tersangka yang merupakan ibu tiri korban nyaris diamuk warga yang berada di lokasi. Dalam prarekonstruksi, polisi menyebut ada adegan pelaku yang menyebabkan korban kondisinya drop hingga meninggal. Terdapat faktor kecemburuan dan emosi yang membuat pelaku tega menghabisi nyawa korban. Geser. Sana tuh ya. Ada perbuatan-perbuatan yang lain yang dilakukan oleh pelaku yang untuk saat ini diduga bukan hanya pada saat hari kejadian di Senin hingga Selasa seperti itu yang menyebabkan korban meninggal dunia, tapi ada perbuatan lain yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dia merasa bahwa sang suami lebih memperhatikan anaknya dibanding anak yang dikandung sampai terlahir saat ini. Jadi ada faktor kecemburuan dan emosi seperti itu. Proses otopsi terhadap jasad anak berusia 6 tahun yang dibunuh ibu tirinya telah selesai dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Pontianak. Jenazah korban akan dibawa ke Palembang, Sumatera Selatan untuk dimakamkan. Ibu kandung korban berharap agar kasus yang menimpa sang anak dapat diusut secara adil. Di proses setelah ini Nizam akan dibawa ke kampung halaman ayahnya untuk dimakamkan di Palembang. Pastinya saya sangat sedih melihat kondisi anak saya yang seperti itu. Saya nggak bisa meluk anak saya lagi dan ya anak saya berakhir seperti ini. Tapi saya memang harus ikhlas ya. Sebagai orang tua Nizam, saya ingin anak saya mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Ada ibu tiri daripada si korban seperti itu. Sungguh keji, seorang ibu tiri tega membunuh anak laki-lakinya yang masih berusia 6 tahun di Pontianak, Kalimantan Barat. Sang anak ditemukan tewas di samping rumahnya dengan kondisi jasad terbungkus karung yang ditutupi sejumlah barang. Jasad korban ditemukan usai polisi melakukan pencarian. Sebelumnya ibu tiri korban menyebut sang anak hilang akibat diculik. Ayah korban lantas melaporkan kejadian ini ke polisi hingga akhirnya ditemukan korban sudah tak bernyawa. Yang ngaku nih si pelakunya, aku katanya dimasukkan di situ, diperiksa, alatnya sudah bahu juga, ini udah gitu masuk kan di situ, ternyata memang itu ada mayat itu. Jam berapa tuh, Pak? Habis maghrib ketemukannya. Usai ditemukan, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pontianak untuk diotopsi. Sementara sang ibu tiri yang menjadi pelaku pembunuhan kini telah ditahan dan dalam pemeriksaan polisi. Jadi untuk pelaku sudah kita tahan. Sebenarnya pelaku ini punya anak bayi masih umur 1 tahun. Jadi pasal yang dikenakan berlapis, Mbak. Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, kita juga kenakan pasal KDRT dan juga pasal pembunuhan 338 KUHP. Guna mengusut kasus ini, polisi telah menggelar prarekonstruksi. Ada 37 adegan yang diperagakan tersangka dalam prarekonstruksi tersebut. Sementara jenazah korban telah selesai diotopsi dan kini dibawa ke Palembang untuk dimakamkan. Tim Liputan Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.